Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu bagaimana, sehat walafiat? Alhamdulillah. Iya Pak, keadaan ekonomi aman? Aman? Alhamdulillah. Suami masih sering ngasih duit? Masih. Kalau sudah nggak ngasih duit, lapor saya. Nanti saya yang ngasih, insya Allah. Saya akan kasih nasihat. Jangan dikira ngasih duit dia. Yang di belakang suara saya nyampe? Nyampe, alhamdulillah. Kenapa di belakang? Terlambat. Itulah hukuman dari Allah untuk orang-orang yang terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, hadirin sekalian, jamaah Ahad pagi Masjid Al-Arqam, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Jam'iyah Al-Qiqtatiyah, ini harus disapa ya. Tidak tahu ada live itu. Nah, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, dan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Arqam Muhammadiyah Wonosobo, yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan rahmat, barakah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan apabila panjenengan semua buka dalam tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan pada surah Ibrahim, yaitu la in syakartum la azidannakum
Itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, apabila seorang manusia itu bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan tambahkan kepadanya. Tapi menurut Al-Imam Ibnu Katsir, yang ditambah itu bukan sekedar nikmat yang dia syukuri, tapi yang Allah tambahkan untuk mereka yang senantiasa bersyukur, itu yang Allah tambah adalah kemampuan ibadahnya. Maka dengan itu para ulama mengatakan erat sekali hubungan antara kemampuan kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri dengan kekuatan ibadah kita kepada Allah. Nah, maka dengan itu disampaikan oleh para ulama, orang-orang yang syukurnya sempurna, orang-orang yang syukurnya maksimal dan benar. Jadi syukur itu ya benar, ada yang tidak benar. Kalau benar itu ya dari hati dia bersyukur, lisannya syukur, dan perbuatannya juga mencerminkan perbuatan orang yang bersyukur. Ketika orang itu syukurnya benar, maka besar kemungkinan dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa maksudnya? Karena setiap dia bersyukur, kemampuan ibadahnya sama Allah ditambah. Dia bersyukur lagi, kemampuan ibadahnya ditambah. Terus seperti itu sampai dia wafat dalam keadaan yang terbaik, yaitu keadaan husnul khatimah. Dan itu salah satu faktor penyebabnya adalah kemampuan kita bersyukur kepada Allah. Panjenengan pernah dengar cerita Kiai Syahid pernah? Orang Rembang? Masya Allah, Masya Allah. Anda dengar ceritanya Nikita Mirzani sudah? Yang kena tuntutan hukuman 11 tahun penjara, sudah dengar? Ibu-ibu, Masya Allah. Kalau artis kerumu kabeh ya. Ada cerita seorang kiai, namanya Kiai Syahid. Beliau itu tinggalnya di Rembang. Punya pesantren namanya pesantren Alhamdulillah. Pesantren apa, Bu? Alhamdulillah. Kiai Syahid ini terkenal di kalangan teman-temannya di Rembang sana, di antara para kiai dan gus. Salah satu yang menjadikan Kiai Syahid ini begitu terkenal di kalangan kiai-kiai yang lain, itu karena beliau apapun yang terjadi, itu lisannya tidak pernah keliru, tidak pernah berubah, ucapannya cuma satu, Alhamdulillah. Terus apapun ceritanya, Alhamdulillah. Pak Yai, kemarin santri ikut lomba pidato, Pak Yai juara 1, Alhamdulillah. Pak Yai, kemarin ada santri keluar naik sepeda motor kecelakaan, Pak Yai, Alhamdulillah. Pak Yai, kemarin dapat bantuan dari pemerintah daerah untuk pondok pesantren pembangunan 1 lokal, Pak Yai, Alhamdulillah. Pak Yai, ini ternyata uang untuk belanja bulan ini untuk makannya santri, Pak Yai, sampun kelas, Alhamdulillah. Pokok Pak Yai Syahid ini apapun ucapannya, Pak, Alhamdulillah. Luar biasa ini orang. Dan ini ciri penghuni surga. Karena penghuni surga itu ketika dimasukkan ke surga ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi kalau mereka masuk surga itu pertama kali Alhamdulillah. Nah, sudah suatu hari ada kejadian yang menarik dengan Kiai Syahid ini. Ada undangan Kiai Syahid dan teman-temannya itu dari Rembang ke Semarang. Rembang, Semarang. Dan zaman belum ada tol. Maka Masya Allah Pak Jokowi ini saya doakan sehat panjang umur Insya Allah. Masya Allah di zaman Pak Jokowi ini pembangunan tol itu luar biasa. Setelah zamannya Pak Jokowi, saya kalau ke Wonosobo cepat. Zaman dulu lambat. Maka kita doakan Pak Jokowi mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kenapa ada senyum-senyum Anda? Anda berharap saya bohong gitu? Oh ya, nggak ada ceritanya. Sudah, kita lanjutkan. Anda ketawanya telat ya? Ya Allah, ketawa yang responsif gitu. Sudah, jalanlah Rembang ke Semarang pakai kendaraan besar, rombongan banyak para kiai, para gus. Dan Rembang Semarang itu melewati satu daerah yang saya sendiri nggak tahu namanya apa.
yang pas di pinggir jalan raya, mungkin panjenengan orang Jawa Tengah mungkin tahu. Itu ada sungai yang kelihatan dari jalan raya yang dipakai oleh warga setempat untuk mandi sore. Daerah mana? Antara Rembang sampai ke Semarang. Saya tahu cuma saya nggak mau ngomong. Nah sudah, maka ketika rombongan Kiai Syahid itu lewat, itu semua dari para kiai itu noleh. Di sore-sore itu banyak perempuan sedang mandi, noleh. Maka para kiai itu langsung menutup mata mereka mengucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Semuanya istighfar. Wajib. Karena tidak sengaja melihat perempuan sedang mandi. Kiai Syahid kaget. Oh, pokok istighfar kaget ini. Noleh lah Kiai Syahid. Kiai Syahid bilang apa, Bu? Alhamdulillah. Teman-temannya nggak terima. Pak Yai, kalau keadaan yang lain panjenengan alhamdulillah, saya percaya Pak Yai, tepat, cocok, pas. Tapi lo kali ini lo Pak Yai, lo nonton aurat lo Pak Yai, ngelihat perempuan mandi lah kok panjenengan mengucapkan alhamdulillah. Nah sekarang ternyata alhamdulillahnya Kiai Syahid dengan panjenengan beda. Kalau panjenengan ngelihat auratnya perempuan, alhamdulillah, mumpung gak dosa, alhamdulillah. Kalau Kiai Syahid tidak, Kiai Syahid itu mengucapkan alhamdulillah, beliau jelaskan ke siapa? Ke teman-temannya yang protes tadi. Kata Kiai Syahid, iyo. Waktu saya tadi ngelihat perempuan itu mandi di pinggir jalan, akhirnya aurat mereka kelihatan, itu saya langsung ingat istri saya dan anak perempuan saya di rumah. Yang mereka itu punya kamar mandi yang tertutup. Mereka punya kamar mandi pribadi, sehingga kalau mereka mandi tidak perlu jadi tontonannya orang lain. Maka seketika itulah saya mensyukuri nikmat punya kamar mandi. Maka saya ucapkan alhamdulillah. Lalu itu dulu. Maka semua keadaan itu kudu ketemu alhamdulillahnya. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala itu mengatakan begini, barang siapa hidupnya keseharian berpindah dari satu alhamdulillah menuju alhamdulillah yang berikutnya. Jadi hidupnya itu lisannya tidak pernah putus dari syukur, senantiasa apa? Alhamdulillah. Kata Ibnul Qayyim apa? Maka Allah akan memindahkan orang tersebut dari satu kenikmatan menuju nikmat yang berikutnya. Karena alhamdulillah itu adalah bentuk syukur, dan apabila syukurnya oleh Allah diterima, maka Allah akan jadikan dia berpindah dari satu nikmat menuju nikmat yang lain. Maka ibu-ibu begitu, Bu, suami tidak pulang, alhamdulillah. Bu, gak dibelanjani, alhamdulillah. Bu, duit listrik entek, alhamdulillah. Loh kenapa? Kok hilang alhamdulillah ya? Bu, suami tidak pulang, jawabannya apa? Alhamdulillah. Tenang orang. Bu, suami pulang kerja panjenengan tidak dikasih uang. Alhamdulillah. Ya contohnya jangan yang itu lah Ustaz, kalau yang itu kok berat banget ya sudah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pagi hari ini temanya tidak sama dengan yang nanti siang. Saya juga tidak tahu siapa yang bikin tema, tapi ya sudah. Temanya adalah membangun keluarga yang dirindukan oleh surga. Jadi bagaimana bukan kita yang kangen surga, tapi surga itu yang merindukan kehadiran panjenengan. Dan terus surga itu, Bu, itu awe-awe, ayo gakeni, omah wis. Jadi kenikmatan surga sudah menanti panjenengan, sudah menunggu Anda semua, menunggu suami, menunggu istri, menunggu anak-anak.
Jadi keluarga itu yang mereka bina mulai awal itu adalah keluarga yang oleh surga dikangeni. Nah, ini ada tipsnya, Pak. Tapi ingat, membangun keluarga yang betul-betul dirindukan oleh surga itu bukan cuma angan-angan, bukan cuma harapan, bukan cuma keinginan kosong. Tapi rumah tangga yang betul-betul dirindukan surga itu rumah tangga yang munculnya dari amalan. Dari apa, Bu? Amalan. Maka tidak ada orang masuk surga tanpa amal, itu mustahil. Walaupun maaf, kita semuanya tahu hadisnya, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Betul apa tidak? Tapi mereka masuk surga karena apa? Rahmat dari Allah. Tapi saya mau tanya, yang buat narik rahmatnya Allah itu apa? Amal. Yo, amal panjenengan itu tadi. Maka amal mendatangkan rahmat dari Allah, yang dengan rahmat itu menjadikan panjenengan insya Allah kelak menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang panjenengan di awal buka dulu surat Al-Kahfi bagian terakhir penutup surat Al-Kahfi. Ayat yang berbunyi adalah faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa, kata Allah Ta'ala, yarju liqa'a rabbih, yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu kita ini kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Seperti ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, maka Allah menyebutkan dalam Al-Kahfi, "Man kana yarju liqa'a rabbih", kalau kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, syaratnya dulu. Syarat yang pertama, "Falya'mal 'amalan shalihan", hendaknya mereka melakukan amal saleh. Tidak ada rumah tangga yang akan dirindukan oleh surga, rumah tangga yang merindukan perjumpaan yang baik dengan Allah Ta'ala, keluarga yang mereka nanti akan kumpul reunian bersama di surga. Lah kok ternyata keluarga itu tidak ada amalannya, mustahil. Maka kalau panjenengan cek dalam Al-Quran, rumah tangga itu dibagi 4. Nomor 1, rumah tangga ketemu dunia, tidak ketemu akhirat. Nomor 2, rumah tangga ketemu dunia tapi berantem di akhirat. Nomor 3, rumah tangga yang ketemu di dunia tolong menolong di akhirat. Dan yang keempat, rumah tangga yang ketemu di dunia reunian di surga. Panjenengan mau yang mana? Reunian surga. Yo mau tapi yo kok pantas gitu loh. Pantas apa enggak? Pantas. Nomor 1, rumah tangga yang ketemu di dunia tapi tidak ketemu di akhirat. Jadi perjumpaan mereka itu sementara ketika mereka di dunia tok. Setelah salah satu di antara mereka meninggal dunia, terputus ya. Mas Yok kangen sampai nangis getih gak bakalan ketemu. Jadi pertemuan mereka cuma di dunia. Senang-senangnya mereka cuma di dunia, romantisnya mereka cuma di dunia, saling menyayangi di antara mereka cuma di dunia. Akhirat pedot. Maka salah seorang di antara mereka meninggal, ya sudah tidak ada urusan. Wes, tidak akan lagi ada pertemuan setelah kematian. Rumah tangganya siapa? Rumah tangganya orang kafir. Orang kafir itu ketika mereka meninggal dunia, tidak ada lagi pertemuan setelah itu. Tidak ada. Maka makanya kalau melihat rumah tangganya orang kafir begitu romantis, makan malam bersama, rekreasi ke New Zealand. Tahu New Zealand apa enggak? Ya, Anda jangan kan New Zealand ya.
rekreasi ke kota wisata Batu aja nggak pernah kok. Nanti kalau panjenengan ada rekreasi ke Batu, insya Allah ketemu saya nanti. Saya asli di sana. Nah sudah, maka panjenengan kalau melihat orang kafir seperti itu, romantis, setiap tahun ada ulang tahun pernikahan, kemudian mereka setiap akhir tahun ada rekreasi keluarga, keluar kota, keluar negeri, keluar, masya Allah, keluar akhirat. Nah sudah, maka tidak usah panik, tidak usah Anda cemburu kepada mereka, karena rumah tangga itu cuma rumah tangga yang ketemu di dunia tok, tidak ada pertemuan akhirat. Salah satu dalil yang paling gampang apa? Ketika panjenengan lihat Nabi Muhammad begitu getol mendakwai pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad tahu, saya cinta sama Abu Thalib. Kalau Abu Thalib tidak masuk Islam, maka pertemuan saya berhenti sampai dunia ini. Padahal saya kepingin ketemu Abu Thalib di akhirat ya. Maka itu rumah tangga yang laki-laki. Nomor dua, rumah tangga yang ketemu di dunia tapi di akhirat eker-ekeran. Tahu eker-ekeran? Anda tahu bu, eker-ekeran di dunia saja gak enak. Apalagi eker-ekerannya di akhirat. Waduh, repot ini. Ini rumah tangganya siapa? Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang di dunia mereka saling mencintai. Suami, istri, orang tua, anak, saling cinta. Allah mengatakan apa? Nanti di akhirat, yawma idin, kelak di akhirat, ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan saya mau tanya, takwa itu amal atau bukan? Amal. Maka kalau rumah tangga itu tidak ada takwanya, maka cuma akan ketemu di dunia, tapi nanti di akhirat bukan kangen-kangenan, tapi malah eker-ekeran. Kenapa rumah tangga ini cuma ketemu di dunia, di akhirat eker-ekeran? Karena di dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Suaminya tidak bangun subuh, juga dibangunin. Anak-anaknya perempuan keluar rumah tidak pakai jilbab, dibiarin. Si istri ikut acara-acara arisan yang di dalam acara itu kumpulannya wong wedok sing ranggenan. Suami tidak mau mengingatkan. Nah, maka ketika rumah tangga itu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, itulah rumah tangga yang akan ketemu di akhirat, tapi ketemunya apa? Eker-ekeran. Gara-gara sampai anak umur rokok, si suami bilang tak kandang cerekel. Nanti si anak ketika dibiarkan pacaran, dibiarkan sampai akhirnya na'udzubillah, sampai berzina. Karena perzinaan itu anak perempuan yang masuk neraka. Nuntut bapak ibunya, lo dulu saya malam minggu keluar malah disamoni kok. Nah, ini nanti ketika mereka masuk neraka, mereka tidak terima masuk neraka sendirian. Tarikan. Itu nomor 2. Nomor 3, rumah tangga yang saling menolong untuk masuk surga. Itu rumah tangga yang bagaimana? Rumah tangga yang ketika di dunia ta'awun 'alal birri wa taqwa. Maka ta'awunnya mereka 'alal birri wa taqwa itu akan tembus ke akhirat. Maka ada cerita dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang anak yang oleh Allah disuruh masuk surga. Ternyata apa? Anak itu tidak mau. Tidak mau ya Allah. Loh kenapa kamu tidak mau? Allah mengatakan, sudah waktunya kamu masuk surga. Anaknya bilang apa? Ya Allah, saya akan masuk ke surga ini ya Allah dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bareng bapak dan ibu saya. Jadi kalau bahasa kita nih, kalau bahasa Wonosobo ini, tidak bisa nak. Kenapa? Bapakku dulu merokokin ngowok bes. Hisapnya si bawa. Sudah, dia sama anaknya jadi bapakku. Mereka di antrian memang duduk paling belakang. Kenapa? Antrian hisap rokoknya kesuai. Entah itu mubazir uang, asap rokoknya ganggu orang lain, tuku rokok belan-belani, anaknya ke sekolah gak duit-duit. Maksudnya hisapnya apa? Panjang. Si anak bilang, ya sudahlah ya Allah, kalau bapakku gak bisa, ibuku. Ternyata oleh Allah dijawab, podo ae ibuku tak bantu. Loh kenapa? Ibu saya kan gak merokok. Iya gak merokok, tapi seneng rasa-rasa. Walah.
Baru tahu ternyata dosane rasan-rasan luwih gede timbang dosane. Ngerti Bu? Bu kan di belakang itu. Ngerti Bu? Bu ngerti Bu? Mana besar dosa rokok sama rasan-rasan Bu? Maka karuan merokok aja timbang rasan-rasan. Malah ngawur lagi nih ya. Nah sudah. Akhirnya anak tadi bergeming. Sampai di akhir cerita hadis ini, dalam tanda kutip sih, Gusti Allah ngalah, dalam tanda petik. Terus Allah mengatakan kepada malaikat, wis malaikat, kesian ini anak wis wayai mlebu surga tapi gak gelem. Apa kata Allah Ta'ala? Ibhadu anhu abahu wa ummah. Cariin bapak sama ibunya. Setelah bapak ibunya ketemu, sama ini anak dituntut mlebu surga bareng. Nah maka Bu, panjenengan kalau punya anak, paksawan dari anak soleh. Karena apa? Itu aset panjenengan. Kalau nanti ternyata orang tua ini beleset, kepreset mlebu, enggak enak kalimatnya ya. Ternyata karena rokok tadi, karena gosip tadi, senam yang pakai legging, bokongnya ketok, itu kan, akhirnya ternyata orang tua. Di Wonosobo tidak ada ya, yang senam di pinggir jalan pakai legging ketat itu tidak ada ya. Tidak ada ya. Tidak ada pas ngaji itu memang tidak ada beneran. Masya Allah, ada perempuan model begitu dan sudah. Maka ternyata kalau dia punya anak yang soleh, apalagi sampai solehnya tenanan, ibadahnya jangkep, kemudian sampai dia itu hafid Al-Quran, maka nanti orang tuanya bakal ditulungi, diajak bareng-bareng masuk. Itu rumah tangga nomor 3. Nomor 1 ketemu di dunia, gak ketemu di akhirat. Rumah tangganya siapa? Orang kafir. Nomor 2, ketemu di dunia tapi sampai akhirat tuntutan, eker-ekeran. Rumah tangganya orang Islam yang di dalam rumah itu tidak ada amar makruf nahi munkar. Sehingga ketika salah satu masuk neraka, tidak mau mlebu neraka dhewean. Aku mlebu neraka bapakku gak kiling kok biyen. Makku ngejarnya kok gak diingetkan sama ibu saya. Nomor 3, saling tolong menolong di akhirat diawali dengan apa? Di dunianya saling mengingatkan untuk birri wa taqwa. Yang terakhir, rumah tangga yang ketemu dunia reuni surga. Rumah tangganya siapa itu? Itu rumah tangga dalam surah At-Tur. Anda buka mulai ayat 19 sampai 27. Surah apa? At-Tur. Itu syiarnya rumah tangganya orang Islam. Salah satu syiar terbesar rumah tangga ini apa jemaah? Rumah tangga yang dipenuhi oleh rasa takut kepada Allah. Jadi ibu itu buka anaknya sholat subuh. Nah, ayo nak, nanti subuhan. Nanti Allah marah kalau kita tidak subuhan. Digugah anaknya. Ketika suaminya mau berangkat kerja, diantar sampai pintu rumah dikandani, Pak, pados rezeki ingkang halal nggih Pak. Mas yo setitik mboten napa-napa Pak, yang penting rezekinya halal. Ketika istri mau keluar rumah, mau ada acara gathering sosialita Wonosobo, yang kalau kumpul itu antara jilbab, gamis, tas, sepatu, keliri, podo kabeh. Ada di Wonosobo. Yang tasnya tas mahal dulu, tas merek Hermes dulu. Mahal. Kalau tasnya Hermes itu kalau foto tasnya taruh depan. Ya. Tidak ada yang punya sih tas Hermes. Oh ya Allah. Kenapa? Tas kresek, Masya Allah. Tidak apa-apa. Tas kresek itu selamat dunia akhirat insya Allah ya. Nah sudah. Maka si suami mengingatkan sama istrinya, Dek, tidak apa-apa kumpul-kumpul sama teman, tapi hati-hati ya Dek, jaga lisan, jaga sikap, jaga mata, jaga pergaulan. Nah, rumah tangga yang seperti ini nanti mereka itu akan reunian di surga. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Allah masukkan mereka ke surga bareng. Ketika dibuka pintu surga, lo ibu kan dari surga, lo bapak, terus ketemu lo anakku, lo anak istriku. Itulah rumah tangga surah At-Tur. Maka itu jadikan referensi dalam rumah tangga kita. Nah sekarang ada satu hadis yang panjang sekali.
Yang dalam hadis itu ada cerita orang beriman dan orang kafir ketika rohnya dicabut oleh malaikat. Saya nggak mau ceritakan yang orang kafir, nggak, ini bukan kelas kita, dia insya Allah beriman semua. Amin ya Rabbal alamin. Maka orang beriman itu kalau wafat, itu nyawanya oleh malaikat dicabut seperti apa? Seperti keluarnya air dari teko, pena, enteng gitu, keluarnya itu gampang. Setelah ruh itu keluar, dijogo oleh dua malaikat. Yang satu, malaikat yang datang dari langit membawa kain kafan surga. Malaikat yang kedua membawa minyak wangi surga. Anda buka dalam hadis Bukhari. Kemudian setelah nyawanya dicabut oleh malaikat pembawa kain kafan surga, langsung dikafani pakai kafan surga. Terus malaikat yang bawa minyak wangi itu langsung memberikan minyak wangi surga di kain kafan tersebut. Terus rohnya tadi dibawa naik ke langit. Setiap melewati malaikat penjaga langit, malaikat tanya, sopo ini? Kok ambune wangi? Dijawab, jamaah Masjid Al-Arqam Wonosobo. Tenang kok. Padahal amin itu apa ya, pantes gitu. Amin ya Rabbal alamin. Ditanya, siapa ini? Jamaah Masjid Al-Arqam. Masya Allah. Terus malaikat penjaga langit pertama bilang apa? Wih, sejak digomong dan cek di kini ay ambune enak, seger, wanginya lengkap. Tapi tidak bisa dibawa ke langit kedua, begitu juga sampai dibawa ke langit yang terakhir. Akhirnya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Allah bilang apa? Aku ridho sama dia, kembalikan dia ke alam kuburnya. Balik ke alam kubur, ketemu apa? Ternyata kuburannya sudah seluas mata memandang. Kemudian di kuburan tadi dia ditemani oleh amal-amal baiknya. Di depannya Al-Quran berwujud malaikat yang berwajah rupawan, yang lengke banget. Terus Anda tanya, sampean sopo? Kok wajah Anda itu yang lengke banget gitu loh, menghibur saya di alam kubur ini. Malaikatnya bilang apa? Ana amalukal ladzi kana fid dunya. Aku iki amalan sampean waktu sampean di Masjid Al-Arqam dulu. Nyumbang karpet masjid. Itu jadi amalan. Mana yang sudah nyumbang? Kalau belum nyumbang ya kuburannya begini. Tulang kanan, tulang kiri keratak. Kenapa? Dulu ada pengumuman sumbangan Masjid Al-Arqam gak boleh nyumbang. Wah, tuh malaikat cok. Ah, kok dia gak nyumbang. Cok. Tak kotok nangisi kota amal. Cok. Masuk ya? Masuk. Jangan lupa ini 10% dari kota amal.